Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai tutorial aplikasi data 1 pendidikan. Rekan-rekan operator, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk bisa mengakses aplikasi data 1 pendidikan, itu kita masuk di web disdikbud.wajokap.go.id /datu. Untuk kita akses ini, kita ketikkan disdikbud.wajokap.go.id /datu. Kita copy, kemudian kita buka Google Chrome. Kemudian kita ketikkan di URL-nya disdikbud.wajokap.go.id /datu. Kita enter. Seperti inilah tampilan awal dari aplikasi data 1 pendidikan. Kemudian di sini ada 3 ikon menu, ada login aplikasi, ada grafik, kemudian hubungi kami untuk komunikasi dengan helpdesk-nya atau CS-nya. Kalau kita klik menu grafik, itu akan menampilkan grafik satuan pendidikan guru dan siswa yang ada di Kabupaten Wajo. Untuk menu login, itu dipergunakan oleh satuan pendidikan dan admin yang ada di Dinas Pendidikan. Kemudian untuk terkait username dan passwordnya, itu kita rekan-rekan operator bisa dapatkan di akun yang sudah dibagikan kemarin, yaitu menggunakan MPSN dan password standar yang sudah kami bagikan. Kemudian setelah kita isikan username dan passwordnya, username-nya diisi MPSN sekolah, nomor pokok sekolah nasional. Untuk passwordnya kita gunakan password standar. Kemudian kita ketikkan security kodenya. Kemudian kita klik sign in. Seperti inilah tampilan awal ketika kita login di aplikasi data pendidikan. Dalam hal ini login operator sekolah. Rekan-rekan operator yang kami banggakan, ketika pertama kali login itu diupayakan untuk segera mengganti passwordnya. Kita klik tanda pensil yang ada di sudut kanan atas, kita klik 1 kali. Kemudian di sini ada username, password. Kita ganti passwordnya. Kemudian di sini ada nama lengkap sekolah, silahkan diperbaiki ketika ada kesalahan penulisan nama lengkap sekolah. Di sini ada alamat email operator. Di sini ada nomor telepon, silahkan diinputkan nomor telepon operator. Kemudian di sini ada ganti foto. Ini kita bisa ganti, kita kasih foto. Ini ada keterangan menggunakan format PNF. Setelah kita ganti, kita klik update. Itu akan setelah kita klik update, maka passwordnya, update data yang ada di sini itu sudah terganti. Kemudian rekan-rekan operator, di sini kita ada 2 modul yang harus kita selesaikan. Yang pertama ada modul sekolah. Di modul sekolah itu ada profil sekolah.
Di profil sekolah ini adalah berisikan mengenai identitas sekolah, mulai dari nama sekolah, nomor statistik sekolah, nomor pokok sekolah nasional NPSN, nomor statistik bangunan, kategori sekolah, tahun pendirian sekolah, status sekolah negeri, terakreditasi, status kepemilikan tanah, luas bangunan, daya listrik, nomor telepon sekolah, nomor HP kepala sekolah, alamat sekolah, dan foto sekolah. Ketika ada data yang tidak terisi di sini, ataukah ada data sekolah yang sudah terisi tapi tidak sesuai dengan data sekolah yang sekarang, itu kita bisa perbaiki di menu edit data. Di menu edit data kita bisa perbaiki, kita isikan luas tanah, kemudian luas bangunan, daya listrik. Saya rasa ini yang perlu kita juga perhatikan, daya listrik. Misalkan di sekolah ada 2 KWH masing-masing 900 umpama, tapi dia memiliki 2 KWH, otomatis 900 itu dikali 2 jadi 1800. Di sini diisikan 1800. Kemudian nomor telepon sekolah, seumpama sekolah sudah memiliki nomor telepon, silakan diisikan di sini. Kemudian nomor HP kepala sekolah, silahkan diinputkan nomor HP kepala sekolahnya yang aktif. Mohon diperhatikan juga rekan-rekan operator untuk menginputkan nomor HP kepala sekolah yang aktif. Kemudian di sini alamat sekolah. Kemudian di sini ganti foto, itu kita bisa uploadkan foto sekolah. Format JPG, PNG, maksimal 2 MB. Setelah kita update datanya, setelah kita perbaiki datanya, kemudian kita klik update. Setelah itu di modul sekolah, data yang kedua yang harus kita kerjakan adalah data guru. Di data guru ini itu menampilkan data guru yang ada di sekolah tersebut, daftar guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Apabila di sekolah kita masih ada guru yang belum terdapat namanya di sini, itu kita bisa tambah data. Kemudian kalau dia PNS atau CPNS, bisa kita pencarian dengan menggunakan NIP-nya di sini. Inputkan NIP-nya di sini tanpa spasi, kemudian kita klik get data, maka otomatis akan pencarian data. Kemudian setelah kita temukan datanya, maka otomatis ini akan terisi datanya semua. Kemudian kita uploadkan foto maksimal 1 MB, format JPG. Kemudian kita klik tambah, kemudian kita klik tambahkan. Selanjutnya kita ke modul laporan. Di modul laporan itu ada menu keadaan siswa. Menu keadaan siswa, kebetulan ini sudah diinputkan bulan Desember 2021. 3 item menu. Ada siswa menurut jenis kelamin. Kita klikkan dulu siswa menurut jenis kelamin. Kemudian ada yang menurut agama. Ada siswa menurut tingkat, jenis kelamin, dan umur. Jadi ada 3 item menu. Yang pertama menurut jenis kelamin. Kalau kita ingin inputkan datanya, silahkan tambah data. Kemudian kita pilih bulannya. Kita pilih dulu bulan 10 kalau seumpama rekan-rekan operator belum pernah inputkan data.
Kemudian kita isi datanya mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, berapa laki-laki, berapa perempuan di bulan lalu, apakah ada pindah keluar untuk bulan 10, apakah ada pindah masuk, ataukah ada putus sekolah atau DO, dikeluarkan dari sekolah. Kemudian setelah kita isi, kita isikan juga jumlah rombolnya, apakah 1 rombel atau 2 rombel di kelas 1 itu atau di kelas 2 itu. Kemudian ini jumlah ruang kelas, diisikan jumlah ruang kelasnya kelas 1 sampai kelas 6. Setelah terisi semua, kita klik simpan. Kalau data bulan tersebut sudah ada, maka akan ada peringatan seperti ini. Kemudian di modul keadaan siswa itu ada menurut agama. Sini kita bisa tambah, untuk menginput kita tambahkan data. Kita isikan bulan 10. Kemudian kita inputkan datanya dari kelas 1 sampai kelas 6. Berapa yang beragama Islam, laki-laki dan perempuan. Adakah yang beragama Kristen, ataukah Katolik, ataukah Hindu, ataukah Buddha. Terkadang dalam satu sekolah itu ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Islam. Kemudian setelah kita inputkan datanya, kita klik simpan. Yang ketiga, keadaan siswa menurut tingkat, jenis kelamin, dan umur. Untuk menginputkan data, kita klik tambah data. Kita pilih bulannya, bulan 10. Kemudian kita inputkan siswa menurut umur. Seumpama di kelas ini satu ini artinya rombel. Seumpama rombel kelas 1 yang berumur 6 tahun sekian. Rata-rata yang kelas 1 itu yang berumur 6 tahun, lahir di tahun 2015. Kemudian di kelas 2 yang umur sekian, sekian laki-laki, sekian perempuan. Kita inputkan sampai kelas 6. Kemudian setelah kita isi datanya, kita klik simpan. Kemudian selanjutnya kita ke menu gedung. Di menu gedung ini biasanya sudah terisi. Ini ada status pemerintah, kemudian kondisi gedung itu permanen. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah kalau data ini sudah benar, jadi kita diabaikan saja. Tapi kalau ini belum benar, seumpama bangunannya belum permanen, itu kita klik edit. Kita klik edit. Ini kita bisa ganti di sini semi permanen seumpama. Kemudian kita isikan luasnya, kemudian kita klik update. Ini sudah pindah. Bagaimana seumpama di dalam sekolah itu ada 2 bangunan. Seumpama dia ada bangunan yang statusnya milik masyarakat, seumpama ada bangunan yang dipinjam, seumpama kita pilih di sini pinjaman ataukah bangunan milik masyarakat BP3 ataukah milik yayasan seumpama. Kemudian kita pilih kondisi gedungnya, apakah semi permanen atau permanen. Kemudian kita isikan luasnya, kemudian kita klik tambahkan. Oke, kita lanjut. Kemudian di modul laporan ada menu sarana dan prasarana. Di menu sarana dan prasarana, untuk menginputkan data, kita klik tambahkan data. Kemudian kita pilih bulannya, bulan 10. Kemudian kita inputkan
berapa ruang kelas yang milik pemerintah seumpama ataukah bukan milik pemerintah. Jadi tergantung dari isian gedungnya tadi. Kalau kita pilih milik pemerintah, maka kolom milik pemerintah yang kita isikan. Kalau dia bukan milik pemerintah, kolom yang ini yang kita isikan. Kemudian untuk uraiannya, ini ada checklistnya. Itu jangan kita hilangkan checklistnya, seumpama ruang kepala sekolah tidak ada, kita jangan hilangkan checklistnya, tetap kita checklist. Kemudian kita isi 0 di sini seumpama. Nah, begitupun dengan sarana yang lain. Seumpama ruang UKS-nya tidak ada, kita isikan 0 saja. Nah, di sini ada rumah dinas penjaga sekolah juga. Nah, kemudian bagaimana kondisinya? Setelah semuanya terisi, kemudian kita klik simpan. Nah, setelah tersimpan, kita pindah lagi di menu perlengkapan. Di menu perlengkapan untuk menginputkan data, kita klik tambahkan data. Kemudian kita pilih bulan 10. Kemudian kita inputkan dalam satu sekolah itu berapa meja guru. Kemudian berapa meja murid. Kemudian kursi guru. Kemudian kursi murid berapa. Ini diisi sesuai dengan keadaan sekolah kita. Kemudian kalaupun seumpama di sekolah kita tidak ada komputer atau televisi atau tidak ada mesin ketik, itu tetap kita checklist, kita isikan 0, kemudian kita klik simpan. Selanjutnya di menu keadaan guru dan pegawai. Untuk menginputkan datanya, rekan-rekan operator cukup klik tambahkan data, kemudian pilih bulan 10, kemudian kita isikan di sini berapa guru negeri awal bulan ini, berapa guru negerinya. Kemudian masuk bulan ini, seumpama kalau ada gurunya yang masuk. Keluar bulan ini, berapa yang keluar. Kalau ada yang pensiun bulan ini, silakan diisikan di sini. Di sini ada uraiannya, ada guru negeri, guru bantu, guru honor, guru tidak tetap, guru yayasan sampai pustakawan. Kemudian selanjutnya di laporan awal tahun ajaran, ini diisi pada awal bulan, pada awal tahun, atau pada awal tahun ajaran baru dalam awal semester. Kemudian untuk menu laporan awal tahun ajaran, ini diisi di awal tahun. Kemudian di menu cetak laporan bulanan, ini menampilkan hasil dari isian data-data kita. Ini nantinya bisa kita cross check kembali. Ini kita bisa pilih bulannya, kemudian kita klik cari. Ini akan menampilkan data-data yang sudah kita inputkan tadi. Kita tampilkan lagi untuk bulan 12 nya, kita klik cari. Ini akan menampilkan data-data yang sudah kita inputkan. Dan nantinya kalau di sini nantinya akan ada tombol print untuk bisa mencetak ini laporan bulanannya. Kalau datanya sudah lengkap dan itu dianggap benar, maka akan muncul nantinya di sini tombol cetak. Untuk rekan-rekan operator, saya rasa sekian untuk video kali ini.